wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berbagi ilmu, tapi khusus ilmu tentang akidah, ilmu yang kemudian penting sekali. Saking pentingnya kalau saya analogikan itu kayak sempuan ini, bahwasanya seorang muslim itu harus berakidah yang lurus, kemudian beribadah yang tulus, kemudian yang paling atas harus bermuamalah dengan mulus. Artinya seorang muslim tidak boleh mendolimi orang lain, kemudian dalam beribadah tidak ada niat selain kepada Allah, ada niat kepada selain Allah, artinya nggak boleh riya. Kemudian dalam akidah harus lurus. Konsekuensi ketika seorang muslim itu berbuat kedoliman yang paling atas, maka nanti akan ditagih di akhirat. Konsekuensi seorang muslim ketika meriakkan amalnya, maka amal yang dikerjakan tidak berpahala. Tapi sebaliknya yang paling parah, konsekuensi ketika seorang muslim itu akidahnya rusak, maka ini kalau saya tarik tentu dua yang di atas akan jatuh. Ini menunjukkan bahwasanya rusaknya akidah menyebabkan batalnya pahala semuanya, wabil khusus ketika melakukan kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika saya diamanahi tema tentang akidah, maka saya juga harus berhati-hati. Artinya saya tidak boleh kemudian sembarangan mengambil kitab referensi, agar kemudian seorang ustadz itu ada di dua posisi yang sulit. Kalau dia mengajarkan yang baik, maka pahalanya banyak. Tapi kalau mengajarkan yang buruk, maka dosanya langsung banyak, karena yang mendengarkan banyak, yang mengikuti banyak, terus diwariskan ke anak cucunya jadi dosa jariah. Maka pentingnya seorang pengajar itu hati-hati, dan pentingnya panjenengan memilih pengajar yang hati-hati, agar kemudian panjenengan juga bersandar di atas kehati-hatian. Dan itu yang kemudian selalu disampaikan seorang khotib Jumat ketika Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan penuh kehati-hatian di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajarkan kitab akidah di beberapa masjid. Singkat cerita, di sini saya mengajarkan kitab akidah Imam Al-Kirmani. Belum saya bahas isinya, tapi saya membahas pembukaan. Dan kalau panjenengan masih ingat, pada bulan yang lalu saya dapat pertanyaan dari Pak Budi, apakah Imam Al-Kirmani ini adalah seorang habib, dan saya coba cari, tidak ketemu apakah beliau itu habib. Justru ada sebuah kata-kata bahwasanya apakah beliau seorang keturunan Nabi, maka disebutkan dalam tulisan yang saya baca bahwasanya tidak ada sumber atau catatan sejarah yang menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan asal beliau itu dari daerah Kirman, itu Iran, itu mengindikasikan bahwasanya tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, orang Quraisy. Tapi pertanyaannya, apakah akidah yang lurus itu harus dibawa oleh seorang habib? Maka ini hal yang harus kita pahami, karena nanti ada sebagian kaum muslimin itu pokoknya bahasannya sampai kiai yang alim 70 orang itu gak lebih baik daripada habib yang tercela walaupun satu orang, katanya begitu. Nah, maka kita akan melihat apakah memang agama ini harus diambil dari para habaib. Maka Nabi SAW bersabda, "Waman bato'a bihi amalu lam yusrik bihi nasabu." Maka siapa yang kemudian dalam amalnya itu lamban, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Ini menunjukkan nasab tidak ada gunanya ketika orangnya tidak sinkron dalam amal, apalagi dalam akidah, tidak ada gunanya. Dan kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatin mimma 'amilu." Dan bagi masing-masing mereka mendapat derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan bisa naik dan bisa turun derajatnya seseorang itu berdasarkan amalan, bukan berdasarkan nasabnya. Dan kemudian dalam Quran surat Al-Mu'minun Allah berfirman,
fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka apabila trompet sangkakala itu ditiup, maka tidaklah ada lagi perkalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bisa bertanya satu sama lain di antara keluarganya. Jadi saling mendukung sudah tak bisa. Ini menunjukkan nasab juga tidak terlalu berguna. Dan bahkan ibundanya para Habib pun tidak mendapat jaminan dari Nabi SAW. Jadi kalau para Habib itu kalau dirujuk itu kan kembalinya kepada Fatimah binti Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pernah berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdiri hina anzalallahu azza wa jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Jadi ayat ini benar-benar memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kerabat yang dekat, bukan kerabat jauh. Makanya nanti ada ayat wa anfusakum wa ahlikum. Maka tugas seorang kepala keluarga selain mencari nafkah, menafkahi secara finansial, juga harus menafkahi secara batiniah. Itu bukan cuma urusan apun dan seksual, tapi di situ juga ada hal yang banyak dilupakan oleh para tulang punggung keluarga setelah mereka capek mencari nafkah, yaitu mentransfer ilmu yang didapatkan. Artinya wa anfusakum wa ahlikum itu penting banget untuk dihayati. Maksudnya panjenengan tidak mendapatkan ilmu sedikit apapun, maka itu perlu disampaikan ke keluarga agar kemudian semuanya selamat dari api neraka. Maka ketika Nabi SAW dapat perintah khusus wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Kata beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy, dan beliau mengatakan ya maksar Quraisy. Jadi ini sukunya Nabi SAW. Jadi cara kita wong Jawa kabeh. Ya maksar Quraisy. Au kalimat dan nahwaha, atau kalimat yang semisal dengan itu, istaru anfusakum, selamatkan, tebuslah dirimu masing-masing sendiri, selamatkan diri awakmu. La ughni ankum minallahi syai'a, aku Muhammad orang iso nyelametke kowe. Ini statement keras dari Nabi SAW. Bahwasanya nggak ada faedahnya kerabatan kalau kamu punya keyakinan yang menyimpang. Nggak ada faedahnya kesukuan kalau kamu punya keyakinan yang keliru. Kemudian beliau melanjutkan, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Berarti ini tunggal bah. La ughni ankum minallahi syai'a. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah untuk kalian, ya kecuali diri kalian sendiri. Artinya setiap kita itu akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Misal bapak kita sholih, kiai, ustadz, guru, anak era sholat ya orang guru gitu. Kemudian beliau mengatakan lagi khususon kepada pamannya, disebut nama, ya Abbas ibni Abdul Muthalib, wahai paman Abbas bin Abdul Muthalib, la ughni angka minallahi syai'a, aku ora iso nyelametke kowe sithik pun, kula mboten saged nyelametke jenengan sedikit pun. Kemudian beliau nyebut bibinya, ya Sofia, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Beliau mengatakan, la ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap kembali kepada masing-masing personal tersebut. Nah ini bundanya para habaib. Beliau mengatakan pada putrinya yang sangat dicintainya, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini masyiti min mali, kowe nek men njaluk bondo jaluk sing tak duweni tak kene, cara pun njaluk tak kene, tapi la ughni anni minallahi syai'a, aku ora iso nyelametke kowe di hadapan Allah sedikit pun. Misal kamu menyimpang, bahasa lainnya, kalau sampai kamu nggak sesuai dengan akidah yang benar, aku ora iso nulung kowe. Dan ini benar disampaikan ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu
putra dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu anak angkat Nabi SAW yang sangat disayangi Nabi, dan kemudian punya putra Usamah bin Zaid. Sebagian orang Arab menyebut pada waktu itu cucu Nabi, padahal bukan, secara nasab bukan, tapi anak dari anak angkat. Tapi saking Nabi itu cinta sama Usamah bin Zaid sampai digelari sebagai ibu Nabi SAW, kecintaan Nabi SAW. Nah, kemudian singkat cerita, pada zaman itu ada seorang wanita yang qadarullah namanya Fatimah. Beliau kemudian mencuri. Ini bukan putri Nabi Fatimah, anak pembesar pada waktu itu, anak pejabat pada waktu itu, atau anak kepala suku pada waktu itu. Nah, kemudian para pembesar kaumnya, sukunya itu mendatangi Usamah bin Zaid dan minta supaya dinego Nabi SAW. Jangan sampai Fatimah yang anak orang penting ini dipotong tangannya. Dan Usamah bin Zaid sepakat untuk nego kepada Nabi SAW. Dan kemudian Usamah bin Zaid mendatangi Nabi SAW dan kemudian menyampaikan apa yang dimau para pembesar itu. Dan kemudian Nabi SAW yang biasa kalau ditemani Usamah bin Zaid itu tersenyum, senang, bahagia, tiba-tiba mukanya berubah menjadi muka orang yang marah, orang yang kecewa. Dan beliau mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya wahai Usamah, Fatimah anakku dewi nyolong, aku dewi sing ketok tangan. Ini menunjukkan bahwasannya beliau SAW tegas dalam urusan hukum. Apakah itu hukum di dunia, lebih-lebih urusan hukum di akhirat terkait dengan akidah. Oleh karena itu maka Imam Al-Kirmani ini memang benar bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau direkam oleh sejarah, memiliki catatan sejarah yang baik. Bahkan dalam kitab akidah beliau membantah banyak aliran sesat. Maka insya Allah apa yang beliau sampaikan, dan beliau juga murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah yang beliau tuliskan itu adalah hal yang baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masih belum masuk ke kitabnya terkait dengan tanggal 27 yang lalu. Indonesia sudah melakukan sebuah kegiatan acara untuk memilih pemimpin. Maka mungkin pagi ini tema yang mau saya sampaikan adalah tentang kepemimpinan. Dan ternyata kepemimpinan dalam Islam itu tidak cuma dimasukkan dalam fikih atau sirah, bahkan dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum coblosan ini pun masuk coblos ini. Sebelum coblosan, panjenengan harusnya tahu atau pernah dengar Nabi SAW pernah bersabda, Inna Dajjal yahruju wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Yang jenenge Dajjal kumoro dan dia membawa air dan api, ya. Jadi sing kula walik anggap bawaan geni gitu kan. Nah, kemudian ketika Dajjal itu nanti bawa air dan api, kata Nabi SAW, fa'amma alladhi yarahu nas ma'an. Terus apa sing mbok delok sebagai banyu, fanarun tukhrib, maka sakjane kuwi geni sing iso membakar awakmu. Wa ammal ladzi yarahu nas, dan apa yang kemudian dilihat manusia sebagai naron, api, fa'amaun baridun adbun, sakjane kuwi banyu sing adem tur seger. Faman adraka dzalika, nek kowe engko nganti ketemu tenan Dajjal terus nggawa tenan iki, nah, kata Nabi SAW, maka falyaqo fil ladzi yarahu naron fa innahu ma'un adbun thayyibun, maka pilihan genine aja banyune, karena genine kuwi sakjane banyu sing seger tur api. Sehingga yang harus kita pahami ketika Nabi mengabarkan tentang sosok Dajjal dan benar-benar akan ada itu entah kapan, maka kita bisa melihat fitnahnya itu apunten hari ini sudah muncul bahkan sebelum coblosan. Yaitu apa? Orang yang melihat api ini sajane geni ini sajane api. Napa? Ngerti betul? Serangan fajar niku lho. Niku ketoke duit. Tanpa duit bisa nggo tuku es teh jumbo kan dadi banyu. Ning asline geni. Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menerima suap dan yang menyuap masuk neraka. Dan kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, kullu lahmin nabata min sutin fannar aula bi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk menjilatnya. Ini menunjukkan bahwasanya harusnya orang Islam itu sebelum coblosan buatan
nompo. Nggak bacot nompo ya mas, nangkok sebagai bentuk pertobatan. Nah kayak sinten kayak wong sing randuwi, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Lah aku ya butuh nopo nggih. Jenengan 31.000 ning dompet ada 500 niku jenengan ra butuh. Jenengan butuh itu ketika jenengan tolong dino mangan terus 50.000 lagi mangan pas nopo niku butuh berarti. Maka bolehnya seseorang itu memakan harta haram ketika ada di kondisi darurat. Dan syarat darurat itu kalau nggak makan niku mati. Artinya kalau jenengan nomor beras 5 kilo sama calon gitu kan, calon. Tapi nek wis dadi berarti kan dia nomor selain melakukan program sebagai bupati wali kotanya toh. Nah, maka kalau kemudian dengan nomor beras 5 kilo kok ning omah nek 10 kilo berarti jenengan boten darurat. Tapi kalau jenengan sudah sebulan ning omah renek beras bahkan mangannya ya mung sangka ngapunten kekean ya, maka begitu jenengan nomor itu enggak apa-apa. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum coblosan. Nah, setelah coblosan ini yang menarik. Maka dalam kitab-kitab akidah itu ada kitab Akidah Sufyan Ats-Tsauri yang saya sudah kumpulkan dan materi saya ini, jadi tidak saya bawa kecuali satu di Ushul Sunnah Imam Al-Humaid. Kemudian ada Akidah Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, Imam Humaid dan Imam Al-Kirmani serta Imam Ar-Raziani dan Imam Al-Bukhari. Mereka mengatakan satu kalimat yang serupa, mirip dan hampir sama satu dengan yang lain. Padahal mereka ini berbeda masa. Dan ternyata masalah kepemimpinan dimasukkan dalam kitab akidah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang muslim tahu ini, karena nek nggak tahu biasanya diumbang-ambing, apalagi kalau ketemu sama orang yang bawa kepentingan, duit gitu. Jadi koyo-koyo gampang banget gitu membeli panjenengan itu. Dan kadang karena kita nggak tahu, nggak paham ya akhirnya ya gampang melu. Nah, akhirnya tinggal wani biro. Sehingga di satu tempat itu saya diceritain itu katanya kalau calon A itu pakai duit 30.000. Calon B langsung 30, makanya A mungkin baleni mulai jadi cekak, juga terus jadi kayak bom-boman gitu. Akhirnya ya yang kalah ya bonyok tenan gitu. Nah, dalam kitab Akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri yang pertama, saya comot pada poin yang ke-9. Beliau mengatakan wasabru tahta liwa'is sultan. Maka seorang yang beriman ketika punya pemimpin maka wajib sabar di atas pemimpinnya. Bahkan beliau mengatakan jahilun am adlun. Apakah pemimpin itu pemimpin yang jelek ataupun yang baik, yang adil maupun yang dolim, sabar, boten oleh rusuh. Nah, artinya apa orang piye mas gampang, nek menang dangdutan nopo pengajian. Nah, itu contoh apa gitu. Nah, rata-rata nek menang kan rata niko, malah soal kenceng dendeman barang. Nah, itu ciri mau gitu, ciri kecil, ciri gedene gitu. Harus masuk ke dalam. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan kalimat yang sama. Tadi sultan gitu, sabru tahta liwa'is sultan. Jadi menggunakan kata sultan, penguasa dibahasakan sultan oleh beliau. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan pada poin kitab akidahnya, saya nggak tahu itu urutan keberapa, tapi paling bawah-bawah. Jadi yang pertama itu mesti tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, mesti itu. Kemudian tentang hari kiamat, kubur, hisab mizan, telaga, surga neraka. Nah, yang bawah-bawah ini biasanya tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan wasampu wa ta'atu lil a'immah. Maka seorang muslim wajib mendengar dan taat pada a'immah. A'immah itu jamak dari imam, pemimpinnya. Maka ini istilah yang kedua, imam, pemimpin. Kemudian wa amirul mukminin, dan pemimpin kaum muslimin. Dan istilah yang ketiga, amirul mukminin. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang sama dengan yang di depan Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, yaitu al-birri wal fajir, orang yang baiknya maupun yang jeleknya, orang yang solihnya maupun yang gak solihnya. Kemudian yang keempat, beliau menggunakan istilah waman waliyal khilafah, dan siapa yang kemudian diberikan kekhilafahan, nek bentuk negaranya kekhilafahan. Jadi mau disebut sebagai imam yo kena, Amirul Mukminin yo ento, khilafah ki angsal, atau pakai istilah sultan sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri niku nggih boleh. Kemudian siapakah mereka ini? 4 orang ini, kata beliau rahimahullah, Imam Ahmad, dia mengatakan fastama'un nas alaih, yaitu orang yang manusia berkumpul kepadanya, sepakat dia pemimpinnya, waradu bihi, dan mereka meridhoinya. Sehingga seorang ulama merumuskan kalimat ini, kata ini, rumusnya gampangnya ngeten.
Kalau kamu masuk ke satu negeri, kamu pengen tahu siapa sultannya, siapa imamnya, siapa khalifahnya, siapa amirul mu'mininnya. Begitu kamu masuk ke negeri itu, tanyakan sopo pemimpinmu sesuai kalimat di tempat itu. Misal masuk Indonesia, pemimpin tertinggi ini presiden. Warga Indonesia tekoi, presiden jenengan sinten Pak? Gitu. Sinten Pak? Pak, aduh ngantuk kabeh. Prabowo yo wis niku. Nah jenengan kemudian ke Saudi, tanya gitu. Siapa rajamu? Jawab Salman. Ya wis itu. Jenengan ten Singapura, sapa napa perdana menterimu? Jawab sinten Pak? Nriyo. Sinten Pak? Lee Kuan Yew. Anak Malaysia. Kalau mau ke Singapura nggih. Lee Kuan Yew nggih. Anak Lee Kuan Yew. Malaysia. Anwar Ibrahim. Kok niku Pak. Ning ya enten niki. Beliau mengatakan lagi. Jadi sepakat ya kata Imam Ahmad ini bahwasanya 4 hal ini, apakah mau disebut sultan, apakah mau disebut a'immah, apakah mau disebut khalifah, mau disebut amirul mukminin, artinya tidak disebut presiden yo entuk, disebut perdana menteri hansal rojo yo kena, disebut apa mawon, yang penting itu menunjukkan dia adalah pemimpin tertinggi gitu kan, maka itu pemimpin kita. Ning Imam Ahmad mengatakan bahwa ghalabahum bisayf. Kok nganti pemimpin itu tadi ada yang dongkel dengan pedang, artinya apa? Kudeta. Kok enek sing nekat ngeduki dengan senjata gitu kan. Hatta sarra khalifatan, sampai kemudian dia turun dan yang di bawah naik. Wa summiya amirul mukminin. Maka sing naik karena kudeta ini pun bisa disebut sebagai pemimpin. Dengan catatan yang naik ini enggak ada yang dongkel lagi loh. Tapi naik dongkelnya cek rusuh atau Thailand beberapa waktu yang lalu, maka ya diinteni mawon sampai sapa sing terakhir gitu kan. Nah, apakah kalimat beliau ini menunjukkan bolehnya kudeta? Boten Pak, boten. Nanti ada kata-kata ulama yang lain yang melarang kudeta. Kalimat beliau ini bukan menunjukkan perintah untuk kudeta, bukan. Tapi kalimat beliau ini menunjukkan nek nganti enek wong sing melanggar dengan cara kudeta dan dia menang, maka yo itu pemimpin kita. Ini menunjukkan bahwasanya dengan cara yang menggunakan darah aja itu secara syar'i bisa menyebabkan seseorang itu sah menjadi pemimpin, walaupun itu salah gitu. Napa melih jenengan wingi nyoblos kertas napa nyoblos tangane piyambak-piyambak? Pak, kertas toh sing jenengan dudul dan driji jenengan itu tinta napa getih? Tinta loh. Artinya itu lebih ringan daripada kudeta yang berdarah, sehingga itu tetap legal, sah, menjadikan orang yang terpilih walaupun bukan pilihan jenengan sebagai pemimpin jenengan. Ulang ulangi, dengan kudeta pun kalau ada yang naik dan tidak ada yang mengganggu lagi, maka itu menjadi pemimpin. Apalagi cuma nyoblos kertas. Dan kudeta itu salah. Begitu pula pemilu dalam Islam nggak ada, karena disamakan suara antara seorang kiai dengan penjahat sama. Bahkan beberapa kota itu ada KPU itu sebelum coblosan itu mengumpulkan orang-orang di rumah sakit jiwa, bukan dokter ya, pasien nih, dilatih cara nyoblos. Coba orang yang sakit jiwa dilatih cara nyoblos supaya pas hari hari so nyoblos. Udune KPU itu konsultasi sama ulama, apakah orang ngapunten orang gila ini boleh nyoblos. Karena Nabi sudah mengatakan Rufi al-Qalamu an salasin, hukum itu dicabut dari 3 orang, salah satunya anil majnuni hatta yakil, dari orang gila sampai bisa mikir. Artinya orang gila itu sholatnya wajib masuk nyoblos gitu loh. Ya mesti nyoblos ya mbuh intan gitu. Maka yang harus kita pahami ya, bahwasanya ketika dengan kudeta yang salah aja ada yang naik ini sah, maka kalau cuma coblosan maka itu juga sah. Ini bukan berarti kudeta itu benar, termasuk bukan berarti pemilu itu bagian dari syariat Islam, bukan. Itu cuma mekanisme yang dipilih dan disepakati oleh negeri ini untuk melakukan itu gitu kan. Nah kemudian kok naik, delalah naik kasus Solo ini, Solo masuk Sukoharjo gitu ini. Nah Sukoharjo, dalam kasus yang Solo, yang munggah, yang biru, yang abang mendelok. Nah Sukoharjo kan betul-betul lawan nih,
Jadi ini ya semoga ya abang niku gitu kan. Karena lawannya kota kosong, itu jenengan kan nyalon gitu kan, bedanya alternatif gitu. Sehingga kalau kudeta yang salah aja bisa menyebabkan orang naik dan itu sah, apalagi coblosan. Loh, Mas, bukannya dalam hadis dikatakan bahwasanya suatu kaum kan yuflihul kaum itu enggak bakal beruntung kalau urusannya dipegang oleh seorang perempuan. Itu benar, ada hadis seperti itu. Sehingga sajarnya harusnya pemimpin itu bukan perempuan. Sehingga perempuan jadi pemimpin jadi keliru. Ning karena akhirnya dia sudah terpilih dan kemudian naik, maka dalam rangka menjaga stabilitas maka ini itu pemimpin. Sebagaimana kudeta kudeta itu nggak boleh, tapi kok nanti terjadi dan ada yang menang dan nggak diganggu, maka itu pemimpin. Coblosan ini bukan syariat Islam, kok kemudian dengan mekanisme ada yang naik, ya sudah itu pemimpin. Begitu pula yang perempuan itu tadi, musuhnya kalau kotak kosong. Maka kalau musuh sama kotak kosong terus dia beliau jadi, ya sudah itu menjadi pemimpin. Dengan sepakat untuk itu dan dengan ridhoi beliau berjalan dan dengan doakan. Pemimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika panjenengan dengar kata kudeta, harusnya tidak menggampangkan perbuatan kudeta itu. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada sirah, Nabi SAW dalam pertempuran itu dengan rasio tentara yang paling minim itu 1:3. 313 melawan 1000 pada perang Badar. Harusnya orang-orang yang misalnya enten nekat pengen rebut kekuasaan dengan cara fisik, harusnya kalau memang dia nekat udunil ya mempersiapkan 1/3 jumlah tentara dari tentaranya Indonesia. Indonesia punya 500.000, dia harusnya punya 150.000 tentara yang punya senjata yang sama, punya alutsista yang sama, punya skill militer yang sama. Nah, itu nek belum ada peluang menang. Tapi enten Pak, ngapunten, ustaz-ustaz yang enggak belajar kitab-kitab akidah para ulama, akhirnya nenggon ceramah, nenggon khutbah, bahkan khutbah Jumat, piye carane memprovokasi massa, mengumpulkan massa, dalam sing teko piye sepuh-sepuh kados panjenengan, diomongke piye carane kita ganti presiden kita sekarang juga gitu. Akhirnya dia rusuh geger. Nek dihitung wongnya paling ya ngomong 100, 200, orang bakal Pak. Makanya nek diucapin bom molotov, udune mung napa mripatnya itu mung napa Pak? Brebes tok, dan yang wis tuwa asma ya malah mati sisan gitu loh. Maka yang harus dengan pahami, hati-hati Pak sama ustaz-ustaz seperti itu. Dan itu benar-benar ada orang-orang kayak gitu. Dengan goleki ceramah itu sama masjid-masjid itu, wes isine mau ngoten niku tok. Enggak bahas sing liyane ngoten niku, seolah-olah cara bakul itu dia pengen spesialis bakul runtuhke negara gitu, pengen ganti penguasa. Padahal mungkin penguasane sing dipilih niku dadi, sing dikarepke niku dadi. Alah yo ora bakalan tiba-tiba Indonesia jadi baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dahum bi ba'd. Ini ayat bahwasanya pemimpin yang baik itu akan diberikan dari rakyat yang baik, pemimpin yang buruk yang dolim lahir dari rakyat yang dolim. Gampangnya ngeten Pak, kalau panjenengan masih ingat wakilnya Pak Jokowi itu kan Pak Kiai yang sangat tinggi, sangat besar, bahkan bisa dibilang ulama besar. Beliau yang meletakkan fondasi ekonomi syariah di Indonesia, beliau yang merayu Pak Harto untuk didirikannya bank syariah pertama di Indonesia. Bahkan ketika ngomong sama Pak Harto, beliau nggak ngomong bank Islam karena Pak Harto belum terlalu dekat dengan kelompok Islam pada waktu itu. Nek ngomong gitu mesti ditolak. Beliau mengatakan, Pak Harto, mari kita bikin bank yang berasaskan maro mertelu koyo dum-duman ning garapan sawah. Pak Harto sebagai orang Jogja yang ngerti maro mertelu ya langsung oh kuwi apik gitu kan. Langsung di ACC. Monggo Darullah pada waktu itu yang berdiri bank swasta bukan bank pemerintah. Makanya Bank Muamalat pada zaman itu sudah berdiri pertama, sampai hari ini hidup enggak nanti tak mau gitu kan, sampai akhirnya di merger sama Bank BTN atau apa itu saya tidak tahu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ketika naik, apakah tiba-tiba ada 5 juta, 10 juta orang Islam sing ra salat terus salat? Mboten Pak, sing ra salat ya tetap salat. Bahkan sebelum beliau naik, perjudian itu perputarannya itu nomor duitnya cuma 200 triliun, 300 triliun. Begitu beliau mengakhiri masa jabatannya diganti Pak Prabowo, data dari Menko Polhukam pinten 900
triliun malah munda gitu kan. Sehingga yang benar niku ayat. Artinya kalau panjenengan pengen penguasa yang baik, pemimpin yang baik, mari kita perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Gampangnya ngeten wis. Jenengan nek pengen pemimpin sing boten korupsi, ayo. Jenengan nek dipamiti anake, Pak, urusin nyo 150 kok sementen mungkin itu 50 kok. Itu saya nembak, 150 ujian, ya ujian wae rasa nembak. Kalau semua orang di desa sepakat orang bakal nembak, wes insya Allah Pak, bismillah pemimpinnya ora bakal korupsi. Tapi nek kabeh sepakat gampangnya masalah dengan cara tembak menembak, ya wes pemimpinnya gampangnya juga, gitu loh. Makanya mereka gampangnya jadi dengan cara nyuap, dilalah sing ning isor wani piro, ya wes didadekke sisa. Begitu kemudian pemilu mahal, ya akhirnya dikompensasi dalam bentuk proyek-proyek yang dikorupsi. Makanya hampir 2/3 penguasa itu dicekel KPK, sisone ngantri. Nah, maka yang harus dengan pahami, buah dari masyarakat melahirkan pemimpin. Jangan dibalik, pemimpin baik kemudian merubah masyarakat menjadi baik, itu satu hal yang nggak sesuai dengan ayat tadi. Pemimpin yang baik lahirnya dari masyarakat yang baik. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian Imam Al-Muzani ini saya ajarkan di Masjid Babul Ilmi Kadipiro mriko. Dia mengatakan wala yutraku khuduru sholatil Jum'ah wa sholatuha ma'a barri hadhil ummah wa fajriha. Maka seorang warga masyarakat tidak boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat wajibnya bersama pemimpinnya, meskipun itu pemimpin yang baik ataupun yang kurang baik. Maksudnya pripun? Zaman dulu ketika kekhalifahan itu ada, ibu kota itu ada, maka ada masjid agung, masjid jami, orang-orang Jumatan itu tenriku. Nah, khalifah itu mesti tenriku. Ya kados di beberapa kabupaten kota itu kan kalau ada kantor kabupaten terus ada masjid agung gitu kan. Nah, mereka para pemimpinnya Jumatan tenriku. Nah, orang Khawarij yang menyimpang dalam akidah, salah satunya orang Khawarij yang paling terkenal yang mempromosikan kebencian pada penguasa sedemikian rupa, itu selalu mempromosikan itu penguasa dolim, merasa sholat karo dhewe. Itu selalu kayak gitu. Maka beliau mengatakan di sini, nek pemimpinmu pun nggak baik, kamu tetap harus berjamaah bareng dia. Makanya kalau konteknya sekarang masjid temu di pundi, nah ini nek Jumatan kan otomatis bupati dengan karuan mriki benar-benar setri kan. Nah barangkali mungkin pas kalau Ramadan enter tarling ya bukan tarling keliling gitu. Nah niku barangkali tekan mriki ya. Terus enten piye? Wah pemimpin ra cetha, partene beda ya tak yakini. Wah wis gah tarawih ning masjid Abi Abdullah tak pindah ke masjid liya. Mboten asal. Makanya beliau menulis seperti itu. Dan sebenarnya kalimat ini juga ada di kitab-kitab lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Al-Kirmani yang mau kita bahas. Jadi saya langsung mencomot poinnya ke-22. Beliau mengatakan dengan kalimat yang detail dan rinci bahwasanya wal inqiyadu liman walahu Allahu amroka. Maka seorang muslim wajib tunduk kepada seseorang yang Allah berikan amanah untuk mengurusi urusannya. La tanza yadaka min ta'ah. Jangan pernah cabut tanganmu dari ketaatan. Wala takhruj alaihi bisayfika. Jangan pernah keluar rumah dengan membawa senjata untuk menyerangnya. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhrajan. Nek pun kowe anyel gregeten pengen kudeta, tahan tanganmu dan dongakno sampai Allah kemudian memberikan jalan keluar dan solusi atas semua permasalahan. Dan ini dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dilalah itu berhadapan pada penguasa yang pada waktu itu punya keyakinan Mu'tazilah karena dibisiki oleh penasihatnya. Salah satu keyakinan Mu'tazilah yang dipromosikan pada waktu itu adalah Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Quran itu kalamullah bukan makhluk. Bedone makhluk kalau kalamullah napa nek kalamullah itu bagian dari sifat Allah sehingga Quran itu jauh dari kekurangan, jauh dari kesalahan. Tapi kalau dikatakan Quran itu makhluk, maka Quran itu berarti kayak kita. Sosok yang keliru, sosok yang luput, sosok yang salah, sosok yang penting, kanggo gitu. Maka Imam Ahmad nggak mau karena itu menyimpang. Dan penyimpangan penguasanya levelnya akidah. Apakah kemudian Imam Ahmad kemudian marah? Enggak, Imam Ahmad bahkan dipenjara, disiksa 3 kali periode di penjara, disiksa. Beliau bersabar. Muridnya nggak sabar datang pada Imam Ahmad melipir minta fatwa, memfatwakan jihad saya kami berangkat untuk mengkudeta penguasa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dengan kalimat yang diingat dalam sejarah lau anna li da'watun mustajabatun la ta'udu li sultan. Sekiranya aku duwe donga kuwi langsung kabul, donga kuwi tak bakal tak utarakan
serahkan kepada Allah untuk penguasa, baiknya penguasa. Dan itu beliau doakan terus penguasanya sampai akhirnya penguasa yang keempat, Pak. Nggak ada tumpahan darah, nggak ada kudeta, nggak ada apa, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat kesabaran pada ulama pada waktu itu dan kesabaran kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga orang-orang Mu'tazilah tiarap. Orang Mu'tazilah ini kalau sekarang ini orang-orang liberal itu yang mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga. Nek kok ilang kamu mau kok Islam, lah kamu kok pilih Islam orang beragama liyane wae wong agama semua sama. Mesti yo enten jawabannya ya wong pinter ngomong gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau mengatakan lagi Imam Al-Kirmani, wa alla takhruja 'ala sultan, dan jangan pernah cabut baiatmu dan jangan pernah cabut ketaatanmu pada penguasa. Kemudian wa tasma' wa tuti' wa la tanqusul bai'ah, dan jangan kamu cabut kesetiaanmu pada negara. Makanya ada 500 orang Pak melipir keluar dari Indonesia, nyebrang sampai ke Suriah sana, sampai ke Irak, berbaiat sama Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Begitu tekan ngono wonge mati, mereka bali Indonesia ora iso. Mergo nopo? Begitu sudah nyebrang keluar Indonesia, paspornya diobong, KTP-ne diceklek-ceklek. Pas arep bali terus piye iki warga negarane sapa? Melu Irak yo gak nopo, melu Iran yo gak, melu Suriah saya meneh lagi ruwet gitu kan. Akhirnya terlontang-lantung, saya nggak tahu sekarang mereka gimana gitu kan. Ya, mudah-mudahan sudah diterima lagi sama Indonesia gitu. Maka yang harus kita pahami ketika panjenengan kita lahir di Indonesia, istri kita orang Indonesia, bahkan kulit kita kulit Indonesia. Yang tadi kita mau terapa yang kulit Amerika yang tadi kita enten. Enten Amerika itu putih-putih banget atau ireng-ireng sisan ngoten nih, nek dulu niku. Tapi nek ngeten iki mau mboten enten. Ireng-ireng kaya awake dhewe genah wong Indonesia, Pak. Wong Jawa gitu kan. Maka inilah negeri kita, Pak. Sehingga kita diminta untuk kemudian bersabar atas pemimpin yang ada, mendoakan mereka. Kemudian beliau mengatakan faman fa'ala dzalika, siapa yang kemudian mencabut ketaatannya, mencabut baiatnya, bahkan nyuwek-nyuwek warga negaraannya, bahkan meninggalkan negerinya sedemikian rupa tanpa sebab yang dibenarkan, kata beliau rahimahullah Imam Al-Kirmani, fa huwa mubtadi'un mukhalifun mufariqun lil jamaah, maka dia ahli bid'ah yang dia menyelisihi sunnah dan bahkan dia terpisah dari jamaah. Dan kalimat mufariqun lil jamaah ini muncul pada hadis tentang telaga, di mana umat Nabi SAW nanti akan mencari Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka sudah berkumpul tapi ada yang diusir. Yang diusir salah satu sebabnya adalah mufariqun lil jamaah, karena mereka nggak mau berkumpul dengan kaum muslimin dan imamnya. Mereka pilih gawe rusuh, geger dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ar-Raziyani beliau mengatakan dalam poin akidah kitab beliau yang ke-14, dia mengatakan wa nuqimu fardhul jihad wal haji ma'a a'immatil muslimin, maka kami meyakini bahwasanya wajibnya menjalankan jihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin fi kulli dahrin wa zamanin, pada setiap tahun dan setiap zamannya, setiap masanya. Sehingga ketika tadi ada ustaz-ustaz yang aneh tadi, kemudian kumpul ke cah nom-nom sing arep sekolah ra didit, arep nikah ora payu, kemudian arep kerja ora ditompo gitu kan. Kemudian dikatakan daripada uripmu sia-sia, waktumu terbuang sia-sia, umurmu panjang kowe ora ngerti engko akhire piye, urip yo ora kepenak rekoso, wis ngene wae iki nek ransel nyok tak isine bom mangkat wae lho. Ono kaya nek McDonald, ono kaya nek Pizza Hut, nek Starbucks, ono wong asing kabeh, ono wong kafir kabeh bledos der gitu kan. Akhirnya ustadznya turun kemudian mengatakan bahwa alhamdulillah dia mati syahid. Pertanyaannya, kok kowe ora mangkat Pak Ustadz gitu kan? Padahal Nabi SAW ketika kemudian memerintahkan umatnya untuk berjihad, beliau itu jadi panglimanya, beliau berdarah-darah, beliau kemudian berperang melawan orang-orang musyrik. Iki ustadznya mboten. Tapi nek ustadznya ceramah soal poligami, mangkat sik dhewe Pak. Kok ustadz yang menungso gitu. Mboten. Makanya yang harus dengan pahami, hati-hati sama mereka yang menyebar fitnah, sehingga jihad yang benar-benar jihad. Ketika tadi kita sepakat pemimpin kita adalah Pak Prabowo, maka ketika jenengan benar-benar pengen mati syahid, maka harus atas izin Pak Prabowo. Nah kalau konteksnya warga sipil ya berarti jadi tentara cadangan, tapi nek konteksnya militer, polisi, tentara, maka ya mangkat sesuai tugasnya. Artinya Pak, panjenengan ketika hari ini punya saudara, keluarga, putra yang jadi tentara dikirim ke perbatasan dan kemudian mati ditembak oleh tentara musuh di sana, aku yakin itu mati syahid di jalan Allah yang paling benar, dan jenengan patut bergembira, berbahagia bahwasanya orang-orang yang mati syahid apa tadi? Saya rampung kan? Suruh, oh, ya Sulaiman.
Maka hakul yakin orang yang mati seperti itu, Pak tentara, Pak polisi yang ditembak UPM ini kok, itu hakul yakin mau mati syahid yang benar dan dia mendapatkan keutamaan dari Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Makanya jangan mirip, wah ponanku mati saya ditembak OPM, alhamdulillah. Ya sedih nggih innalillahi ini alhamdulillah itu nggih penting. Bahwasanya barangkali nanti ketika dia suruh golek 70 anggota keluarganya, jenengan sing diceluk Pak Diku kae. Ngoten. Tapi nek ngapunten sing bocil-bocil mau nggo tas bledos ning ngarep McDonald, ning ngarep dubes Amerika niku mboten enten napa-napa nek Pak niku wah salah rakal karuan. Makanya ada sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang berani menyakiti, membunuh orang kafir mu'ahad yang ada di negeri yang damai, kafir yang kemudian dijamin oleh negeri untuk kemudian dijaga keselamatannya, kok dibunuh, diobrak-abrik, dosa asik, maka orang itu nggak akan mencium bau surga. Hadis itu kerap-kerap nggak pernah disampaikan ke Ustaz itu di gua. Padahal hadisnya sahih dan hadis yang semisal itu banyak. Makanya saya sedih aja ketika kemudian ada sebagian aparat yang dia nggak paham kemudian mengatakan kerap ngaji mari radikal, bukan kita teroris Peru. Nek ngajine sing dhisik, nek ngajine yang bener insyaallah aman. Tapi kalau ngajine yang aneh-aneh ngoten niku nggih. Terakhir ngoten niku memang gitu kan. Parah meleh mungkin nek kemudian rumahnya digerebek terus dijikuk barang buktine, sing dijikuk napa? Quran itu. Quran gitu. Padahal sing dijikuk niku aparate nggih sok-sok ya Islam barang. Kadang geledah masjid sepatune ya ora dicopot ya. Kan mari anyel gitu. Maka harusnya seseorang itu yang bekerja profesional aja dan kemudian melihat segala masalah itu secara adil. Dan sering dari korban ngoten niku kula Pak. Dadi nek begitu ada kasus ngoten niku, kula niku nek ajeng ngoten bandara niku screening X-ray niku. Niku piyai-piyai kok jenengan sing ra duwe jenggot niku bablas Pak. Nek kula dicegat sih, ditemoki wetenge iki isine telek apa isine bom gitu. Kadang kula kan nganggo sepatu safety, ten ujung ini kan enten napa pesine. Niku nek lewati metal detektor mesti muni gitu kan. Mesti jane dek ditutup ngene muni tok besi gitu. Ngoten iki lho dadak dicopot sik lho. Padahal sikil kula kan gede, cara dikeki bome terus segede apa bome gitu kan. Paling ya kaya ora mbok jepret gitu kan. Tapi ya namanya orang tadi itu sudah terfitnah dan kena fitnah, otomatis ya pokoknya model kula paling susah nek pun enten ngoten niku. Makane saya tuh berusaha keras untuk menyampaikan itu tuh bukan bagian dari Islam nih. Dan ini nggak ada kaitannya saya pasti ngomong ini mergo PNS mboten Pak, mboten. Saya sebelum PNS pun ngomong ngeten iki. Sehingga yang harus jenengan pahami, inilah Islam yang kita ambil dari kitab-kitab akidah. Sehingga poin-poin tadi itu dari kitab akidah bukan dari kitab fikih, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari malah mengatakan, berarti ini kan terus sampeyan Pak Budi. Lanjut. Sing lanjut setunggal. Imam Al-Bukhari, panjenengan ngertos kan Sahih Bukhari. Mungkin enten sing ngertos Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari nggih nyusun kitab akidah, tipis kan tadi, tipis. Dan kitab akidah ini pendahuluannya beliau mengatakan lagi itu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi min ahli Hijaz wa Makkah wa Madinah. Aku sudah berguru kepada 1000 lebih guru. Yang mereka semua ulama dari negeri Hijaz itu Saudi, yang dari kota Madinah, Mekah, Kufah niku Irak, Basrah, Wasit, Baghdad niku ngeten Irak, kemudian Syam dan Mesir. Kemudian beliau mengatakan lagi tuhum karrotin kornon ba'da kornin summa kornon ba'da kornin. Aku ketemu orang mau pisan, bolak-balik bar guru aku lu meneh balik meneh ketemu meneh. Jadi enggak cuma sekali. Ini menunjukkan beliau mengkonfirmasi keyakinanmu cek ganti apa ora gitu. Cek tetap apa ora, istiqomah apa ora di atas keyakinan itu. Dan beliau kemudian mengatakan itu aku lakukan mundu aksari min sittin wa arba'ina sana. Aku berguru sejak aku mencari ilmu 46 tahun, selama itu saya berguru. Jenengan aja ngumpul 5 Bukhari, mal muter-muter kados ilmu minimal gurune 1000 terus dilakoni selama 46 tahun. Insyaallah jenengan bisa ngumpul 5 Bukhari. Nah di TP Imam Bukhari ragat dhewe Pak. Nah ning Indonesia kan arep sekolah S2 golek beasiswa gitu. Mungkin harus rampung S2 wis merasa paling hebat, paling pintar gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembukaan ini ngoten iki. Berarti kitab iki bener-bener intisari dari pemikiran 1000 lebih ulama, ngoten to. Dan ditulis benar-benar hati-hati selama 46 tahun. Nah, perkataan beliau di bagian poin-poin bawah, ini nomornya betul kalau kayak ide nomor pinten betul kertas, tapi kalau bawah-bawah, beliau mengatakan wa alla tunazi al-amro ahlan, dan jangan pernah kamu cabut loyalitasmu pada penguasamu yang ada.
liqauli Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, salasun la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang niki nek dilakoni wong Islam kudune dhewe ora abot. Mergone sesuai dengan fitrah, sesuai dengan logika, sesuai dengan hati nurani yang lurus, yaitu apa? Ikhlasul ilmi lillah. Nuntut ilmu niku kanthi ikhlas. Kudune wong Islam iku nek nuntut ilmu kudune ikhlas. Kok saiki nek berkati alhamdulillah, sesuk ra ditukok yo tetep mangkat gitu. Kudune ngoten. Kudune ini enggak masalah dengan hatinya. Menurut Imam Al-Bukhari dikutip dari sabda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa ta'atul wulatul amri, dan taatnya seorang muslim kepada pemimpinnya. Dari istilahnya tadi ada sultan, ada a'immah, ada amirul mukminin, ada khalifah, di sini wulatul amri, ulil amri. Sama mawon gitu. Dan orang yang kemudian diberikan penguasa dia harus taat. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan kewajiban untuk membersamai kaum muslimin bersama-sama bareng dengan penguasanya. Kenapa? Ini yang menarik. Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang suka bikin rusuh itu. Apa? Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena perbuatan seorang pemimpin, walaupun dia orang yang jelek, orang yang mungkin enggak adil, mungkin yo korupsi, wong sakjane korupsi ki mergo jenengan yo kersa di kayak serangan fajar tadi gitu kan. Maka nek misal rakyat nganti lali introspeksi kemudian nyalahi penguasa, nek saelek-eleke penguasa, minimal dia akan menjaga kalian dari belakang punggung kalian. Maksudnya apa Pak? Jenengan saged tilem kanthi angler, boten enten bom bledos kon dhuwur dier kados Palestina. Jenengan saged rukuk sujud kanthi khusyuk, boten kados Palestina salate ning masjid sing miring wae ambruk. Maka paling boten niku Mang Hayati Pak. Ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini yang banyak dilupakan oleh mereka yang kemudian titik-titik pengen geger, titik pengen geger. Nek geger orang mau sidik pengen sing gede, sing rame, obong-obongan. Jenengan nek kemutan 98, jenengan aja keluar rumah bingung. Sok-sok ngapunten nek pegawai negeri genah garek enteni transferan, malah karwane ning omah untuk transferan. Tapi yang swasta, yang kudu gojek, yang kudu dodolan, nek ra dodolan ora kredit, ra kredit ra iso keimangan anak bojone. Nek bakul cilok ra metu 2 minggu kuwi anak bojone kon mangan cilok terus gitu kan. Nah, maka yang harus jenengan pahami Pak, minimal niku Pak, bahwasanya presiden kita ngapunten, menteri-menterinya kok misal enten sing korupsi setengah misal, paling boten niku tentara niku dijejer ten perbatasan, disebar ten Natuna. Loh, tadi Natuna kae mereka dol tinuku solar Mas ning kono niku oknum Pak. Jangan kemudian mengeneralisir semuanya. Dengan perhatikan bagaimana ada tentara yang mati di perbatasan, bagaimana ada polisi yang kemudian ditembak oleh penjahat. Jangan cuma melihat ada polisi yang nembak SMK, bukan, yaitu iya salah dia. Tapi kemudian jangan menyalahkan semua polisi gitu Pak. Jangan Pak gitu. Bahkan saya itu punya kenalan polisi sampai tak kayak kasusnya Mas, kasus nih level kabupaten selesai wani orang didelok. Wah, wani tak ini. Iki levelnya kita orang orang levelnya Polres ngene iki kudu munggah tekan Polda. Lah ngopo? Nah, iki kita perpolitikannya yang ini jeruk banget ya, melibatkan beberapa lembaga gitu kan. Dan saya bawa kasus tentang pertanahan itu. Terus solusinya nggak tentang dengan viralkan. Kok nek viral pula diurus karo Kapolri. Wah, siki rame gitu kan. Jadi di dunia pertanahan itu jangan urus niku sertifikat. Niku kalau lantai loro, ngeduki dokumen itu kon bayar. Ngeduki dokumen kok padahal dokumen itu sudah diutangi ini tekan isor itu. Tapi kon bayar. Padahal dokumen itu sudah jadi. Gitu loh. Artinya kalau dari masyarakat yang udah ngapunten Pak, gampangnya urusan munggah terus kan dhuwur Pak. Dan ke atas ya otomatis nek lurah iki peluangnya korupsi maksimal ya 1 miliar niku dana desa. Nek dhuwur danane nganti ribuan triliun ya jangan salah nek kemudian maklar kasusnya nganti nglumpuke 187 miliar, 1 triliun kurang sithik gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya makin ke atas peluangnya makin gede gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit boleh ya. Imam Al-Bukhari kemudian menutup perkataannya pada poin ini dengan mengatakan summa aqida fi qouli. Kemudian statement tadi dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri enggak ada kata taat, menunjukkan bukan berarti orang kon taat, tapi harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga batasan taat itu apa? Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk
kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Sehingga kalau seorang pemimpin itu nyuruh lampu merah berhenti, di jalan pakai helm, pakai SIM STNK, jangan jual beli motor bodong, mobil bodong. Kalau kemudian jualan rumah niku ya sertifikatnya cetok, bukan lemah warisan, dijual dari perumahan. Nah, maka harusnya orang yang beriman kalau menghayati ini dia manut gitu loh. Tapi nek ngapunten Bupati jenengan, wah PPD Sukoharjo minus nganti R, maka biar kemudian menggrojok menambahkan PAD, maka diputuskan melalui rapat DPRD dibuat perda peraturan bupati tentang bahwasanya Kabupaten Sukoharjo sekarang menjual SDSB lagi seperti dulu gitu. Dan warga masyarakatnya harus beli tiap hari Senin dan Kamis gitu. Nah, niku boten taat, niku dosa nggih. Jadi untuk urusan-urusan yang ubah, untuk urusan-urusan yang baik kita wajib taat. Wong nikah kon ngurus surat-surat, anak lahir kon ngurus akte, itu kan hal-hal yang enggak bertentangan dengan syariat. Ajeng ke luar negeri kan ngurus paspor, ngurus visa, termasuk unggah kaji kan melu pemerintah ampun napa melipir dhewe, enten piyai melipir dhewe untuk paket 180 yuta tekan mriko terlunta-lunta didekek ning hotel, digodhog karo tentara, dijikuk karo tentara, dilebokke bis, terus dibuak ning jonggone Jeddah 2 hari 3 hari di Jeddah di bis, 2 hari 3 hari makan tidur pipis temriku sampai beliau cerita bisa aku toilet gitu kan. Kemudian ditokke gitu aja di pinggir jalan. Dalam travelnya ya untuk tanggung jawab dijikoke elf dilebokke elf terus dilebokke meneh ten Mekah niku mboten lewat dalan tapi lewat padang pasir, dadi kados off-road niku jil dan buanter ngebut ben ora kecekel tentara karo polisi. Begitu tekan jero ya dilebokke meneh di hotel yang sama dan kemudian begitu wukuf didekekne cedhake tempat sampah. Padahal kiai ini pun sepuh. Nah, yang harus kita pahami nek tempat sampah niku napa terus niku ten komplek Arafah kan itu juga harus clear. Ini pun ten Arafah dihapusi kan ya iso gitu. Makanya pentingnya haji itu ikut pemerintah itu di situ Pak. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Ar-Raziani, jihad dan haji itu ikut pemerintah. Pemerintah yang motong, pemerintah yang ngatur. Nah, ini aku main pemerintah kurang makan mas, ngantri 30 tahun, berarti kita nggak mampu Pak. Yang penting pun daftar, pun ngantri, pun darullah, ajeng daftar dhuwure ra didet, berarti sone mengkui kok tekane pati kita nggak berangkat, insya Allah Pak dengan pun dianggap berangkat. Karena jenengan sudah mengikuti prosedur yang diatur pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang mau saya sampaikan bahwasanya terkait dengan pemilu kada, terkait dengan pemilu Indonesia sudah selesai dan walaupun itu bukan bagian dari tata cara pemilihan pemimpin dalam Islam, tapi ketika itu menaikkan seseorang menjadi penguasa, bahkan disumpahi, disaksikan oleh masyarakat dan diridhoi oleh masyarakat, maka itu adalah pemimpin kita wajib untuk mendengar dan taat dan itu tertulis dalam kitab-kitab akidah. Paling boten tadi sudah saya comot 5-6 kitab akidah. Mereka semua para ulama-ulama yang solih yang kemudian lurus tadi menyatakan hal yang sama, wajibnya bersabar, wajibnya taat pada penguasa, wajibnya mendengar kepada mereka untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu akidah. Adapun kemudian mereka kurang baik, ada yang dolim dan seterusnya, maka kita wajib untuk introspeksi, banyak-banyak istighfar dan yang paling penting banyak mendoakan mereka karena kebaikan mereka itu akan berimbas luas kepada masyarakat. Terkait judi online dan bunuh diri, saya itu bulan ini ngisi pengajian itu ping 80 songo Pak. Di antara 80 songo niku 10-15 menit saya sampaikan bahayanya judi online yang bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi apakah kemudian efek dari pengajian itu kemudian menyebabkan banyak orang tobat? Boten Pak. Baru kalau pengajian ternyata diumumke datane sing main judi malah tambah akeh 8,8 juta. Duit sing dinteke tambah akeh jadi 900 triliun. Tapi begitu kemudian presiden sing ngomong judi online ini adalah bahaya harus diberantas, ya kemudian Kapolri kok terus ke bawah berjalan sehingga 380.000 situs ditutup, backingan-backingannya dicekel, kemudian transaksinya diblokir. Semua sistem itu ada, semua mesin itu ada. Makanya ketika panjenengan doakan presiden dengan menteri-menterinya supaya menjadi orang-orang yang baik, Allahumma asli aimata wa ulata umurina, ya Allah memperbaiki pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kuasa di antara kami. Maka insya Allah ketika mereka baik, mereka akan berbuat baik pada kita dan perbuatan baiknya itu masif gitu loh. Kok kemudian mereka korupsi main proyek, biarin Pak, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu kemudian mengisi hati kita dengan kebencian dan cerita-cerita seperti itu. Walaupun kalau memang jangan benar-benar punya bukti, silakan ada corong-corong, ada saluran untuk melaporkan.
ada KPK, ada macam-macam, silakan jangan laporkan, nggak apa-apa. Tapi nggih ampun kemudian sampai di atas mimbar ngeten iki. Itu benar-benar hanya akan marahi dengan yang udah sepuh, kudu fokus untuk zikir, wirid, memperbanyak amal, memperbanyak tobat, malah mikir wonten niku sing mboten patek penting gitu. Yang paling penting adalah didoakan. Bu bilih mengatakan kan saya aturaken, kita tutup dengan doa. Kata Pak Budi, dan insya Allah nanti di dalam doa itu kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar kemudian mereka memegang apa yang mereka pegang hari ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Anta waliyuna wa maulana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'alanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ahwanana wa ahwatana wa asatidana. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya arhamar rahimin irhamna wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustadhafina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa waffiq alaihim sabra wasfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhadaahum. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun
فإنهم قوم فاسقون فإنهم قوم فاجرون يا ذا القوة المتين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين ونعوذ بك من المعصم والمغرم ونعوذ بك من غلبة الدين يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الشرك والظلم ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من سائر سوء الأخلاق يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة جنتك جنة النعيم جنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد